Alright guys, balik lagi di Hanon Review. Seperti biasa gue bakal nge-review anime yang udah lama sih ya. Udah 2016, udah lebih dari 10 tahun yang lalu. Tapi untuk gue anime ini masih anime terbaik untuk di genrenya ya. Karena menjunjung genre time travel juga ada di dalamnya gitu. Ya langsung saja ya, namanya Erased ya, yang udah dipoles pakai gaya yang lebih fresh dan kekinian biar santai gitu. Judul aslinya itu Buku Dakega Inaimachi, alias kota di mana aku yang tidak ada. Ya kalau di bahasa Indonesia itu kayak gitulah ya. Ini salah satu anime misteri thriller plus time travel yang paling masterpiece yang rilis di tahun 2016. Diadaptasi dari manga karya Seikei Sanbe yang digarap sama studio yang lumayan punya karir ya A1 Pictures. Anime ini bener-bener definisi plot twist dan bikin orang-orang bener-bener hype gitu loh. Absolut cinema buat zaman sekarang itu. Untuk informasinya ya genrenya misteri, psychological thriller dan science fiction ya. Durasinya 12 episode. Ya sekali maraton langsung tamat sih. Tahun rilis 2016 tuh. Untuk plot utama atau ceritanya itu fokus utamanya ke Satoru Fujinoma ya, MC kita. Ini abang-abang tak umur 29 tahun yang kerjaannya nganter pizza sambil nyoba nyasip jadi komikus gitu. Tapi belum hoki-hoki amat. Satoru punya kekuatan supernatural aneh yang dia sebut revival atau kembali ke masa lalu. Sederhananya, tiap kali ada kejadian fatal atau tragedi di sekitarnya, kekuatan ini otomatis kepicu buat melempar Satoru ke beberapa menit sebelum kejadian. Tujuannya biar dia bisa nyari clue dan mencegah musibah itu. Ya kayak mengubah masa depan gitulah ya. Nah, konflik pecahnya pas nyokapnya Satoru itu nemuin bukti krusial soal kasus pembunuhan berantai 18 tahun yang lalu. Belum sempet spill sih, nyokapnya malah dibunuh secara sadis di apartemen dan Satoru malah difitnah jadi pelakunya. Pas lagi panik dikerja polisi, fenomena revival ini kepicu secara ekstrim. Satoru kagak cuma mundur beberapa menit, tapi kembali ke 18 tahun yang lalu. Dia di mana itu dia balik jadi bocah SD umur 10 tahun di Hokkaido tahun 1988 maksudnya. Nah sebelumnya gue perjelas ya, revival itu biasanya keluar dengan tanda-tanda seperti kupu-kupu biru terbang gitu. Nah biasanya revival itu hanya akan kembali ke beberapa detik ke belakang ya, bahkan kayak 1 atau 2 menit atau menunjukkan bahwa akan terjadi sesuatu di masa depan gitu. Makanya MC-nya tuh selalu sigap kalau ada revival atau tanda kupu-kupu biru muncul gitu. Nah, Satoru itu langsung paham buat nyelamatin nyokapnya di masa depan gitu. Dia harus menghentikan aksi si pelaku yang waktu itu menargetkan teman sekelasnya yang kasihan banget lah, Kayo Hinazuki ya. Nah, karakter penting di sini ya Satoru Fujinoma atau MC kita itu fisiknya bocil SD tapi otaknya bapak-bapak 29 tahun ya. Berjuang setengah mati demi merubah takdir kelam kawan-kawannya gitu. Jadi di cerita itu kan nanti ada kawannya itu berapa orang ya, 4 atau 5 orang. Nah 3 diantaranya itu atau 4 diantaranya itu dibunuh oleh pelaku kejahatan gitu. Nah dia kembali ke masa lalu buat menghentikan itu semua gitu. Terus ada Kayo Hinazuki, cewek asosial yang jadi korban pertama ya di tahun 1988. Dia tertutup banget karena ternyata mengalami KDRT parah dari ibunya sendiri di rumah gitu. Ada juga Sachiko Fujinuma atau ibunya Satoru. Ya top tier mother figure lah ini. Sangat peka, pintar dan insting ibunya tajam banget. Ya karena dia itu ibunya Satoru itu juga press ya atau wartawan itu. Terus ada Kenya Kobayashi ya, teman SD-nya Satoru yang PVP-nya alias badannya tuh tinggi, pinter banget. Dia orang pertama yang ngerasa ada kalau ada yang berbeda dari sikap Satoru dan langsung ditarik jadi partner in crime-nya Satoru itu. Terus ada Gaku Yashiro, wali kelas Satoru yang ramah, hangat dan kelihatan peduli banget sama anak-anak. Nah, kenapa anime ini wajib ditonton ya? Nomor 1, cliffhanger-nya bikin bengek banget. Pacingnya rapi banget, tipikal anime yang bikin lo ngebatin kayak 1 episode lagi deh gitu, abis itu tidur. Tapi tahu-tahu udah subuh karena endingnya tiap episodenya itu selalu bikin penasaran setengah mati. Kayak terus nomor 2 itu vibe usaha nyelamatin Kayo ya.
Perjuangan Satoru biar Kayo nggak sendirian tuh wholesome tapi nyesek banget sih. Usaha dia ngajak Kayo main, ngerayain ultah bareng, sampai ngumpet-ngumpet nyelamatin Kayo itu poin emosional yang paling dapet di anime ini. Terus visual dan dark vibe yang pas. Perpindahan suasana dari zaman modern yang kelabu ke masa kecil yang bersalju dingin di Hokkaido dapat banget sih atmosfernya. Bikin ikutan kerasa tegang dan dingin. Sedikit jujur-jujuran aja sih ya, lagunya tuh agak gampang ditebak. Buat lu yang sering nonton film detektif, villain utamanya mungkin udah kecium dari pertengahan cerita. Dan endingnya juga agak terburu-buru karena cuma dapat jatuh 12 episode ya. 2 sampai 3 episode terakhir terasa agak keburu-buru dibungkusnya kalau dibandingin sama episode awal yang pembangunnya rapi banget. Meskipun anime Erased ini sangat sukses dan dipuji banyak orang, versi manganya kayak karya Keisanbe dan animenya garapan A1 Pictures punya beberapa perbedaan yang lumayan signifikan ya, terutama di sepertiga akhir cerita gitu. Nah itu endingnya yang di anime atau manga itu ya cukup berbeda lah ya. Karena di animenya tuh disingkat dan dipotong jadi 12 episode. Kalau menurut gue itu lebih cukup 16 sih, ke 16 atau 18 episode karena dipotong banyak jadi endingnya dirubah sedikit walaupun benar masih tetap happy ending menurut gua gitu. Sebab utamanya sederhana sih, saat animenya ditayangkan pada awal tahun 2016, manganya baru saja memasuki babak akhir dan belum tamat secara resmi. Jadi animenya harus memadat materi dan membuat adaptasi ending sendiri berdasarkan garis besar rancangan sang mangaka. Berikut adalah rincian perbedaan detail antara versi manga dan animenya ya. Satu, eksekusi ending dan alur setelah Satoru koma. Sebelumnya gue mau spoiler dikit ya, nggak dikit, ini spoiler banyak sih. Kalau yang nggak mau spoiler berhenti aja di sini ya, karena pasti penasaran dan bakal nggak seru kalau lu nonton, lu dengerin cerita gue. Tapi ini kalau yang udah pernah nonton dan cuman pengen dengerin omongan gue, oke silahkan gak apa-apa. Lanjut ya. Ini ada perbedaan paling masif di antara kedua versi ya. Di versi anime atau ditingkatkan temponya ya. Satoru bangun dan dari koma selama 15 tahun. Lalu ingatan masa lalunya kembali relatif cepat setelah berinteraksi singkat dengan Kayo, anak Kayo dan Kenya. Terus konfrontasi akhir antara Satoru dan Yashiro si pelaku terjadi di atap rumah sakit. Satoru menjebak Yashiro dengan pura-pura mau jatuh atau bunuh diri dari atap untuk memancing pengakuan dan obsesi Yashiro. Terus konflik selesai dengan sangat cepat dalam kurun 1 atau 2 episode aja. Ya itu di anime. Kalau di manga ya jauh lebih detail dan kompleks. Prosesnya pulihnya ingatan Satoru dan rehabilitasi fisiknya memakan waktu jauh lebih panjang, realistis dan emosional. Terus setting tempatnya berbeda. Konfrontasi akhir tidak terjadi di atap di rumah sakit, melainkan di sebuah kemah musim panas, campsite khusus anak-anak disabilitas atau penyakit kronis yang disponsori oleh Yashiro, yang saat itu udah jadi politikus berpengaruh bernama Nishizono kalau nggak salah. Yashiro memasang rencana pembunuhan atau kejadian fatal baru yang memanfaatkan kondisi di perkemahan tersebut. Satoru, Kenya, dan Hiromi harus menyusun strategi persahabatan atau teamwork yang sangat matang untuk menghentikan dan menjebak Yashiro tanpa membahayakan anak-anak lain. Terus eksplorasi karakter dan backstory si pelaku atau Gaku ya. Di versi anime, motif dari latar belakang Yashiro dijelaskan secara singkat melalui monolog internal dan analogi tikus hamster Spice ya di dalam mobil sebelum dia menenggelamkan Satoru. Yashiro terasa seperti villain murni yang bertindak atas dorongan kejahatan psikologi semata. Tapi kalau di versi manga, masa lalu Yashiro itu dikupas jauh lebih mendalam, termasuk hubungan traumatik dan kelam dengan kakaknya di masa kecil yang membentuk mentalitas psikopatnya. Dijelaskan secara rinci bagaimana Yashiro membangun alibi, memanipulasi posisi politiknya selama Satoru koma, dan bagaimana ia merasa hampa serta tidak bisa membunuh orang lain selama 15 tahun karena kehilangan Satoru, satu-satunya orang yang memahaminya atau menghalanginya. Terus perang karakter pendukung Kenya, Hiromi, dan Airi. Kenya, Kobayashi, dan Hiromi Sugita. Peran Kenya di anime dan Hiromi dewasa setelah Satoru bangun koma terasa sangat minim dan hanya sebagai pelengkap atau pemicu ingatan Satoru. Kalau di manganya, Kenya yang sudah jadi pengacara dan Hiromi yang jadi dokter secara aktif melakukan penyelidikan rahasia selama bertahun-tahun demi Satoru. Mereka bertindak sebagai detektif sungguhan di babak akhir untuk memojokkan Yashiro. Terus untuk Airi Katagiri. Di anime, Airi punya peran besar di awal ya, zaman modern 2006.
Tapi setelah Satoru kembali ke masa lalu dan bangun dari koma, kemunculan Airi dipotong sangat drastis dan cuma muncul sebentar di adegan penutup di bawah jembatan. Kalau di manga, hubungan emosional Satoru dan Airi dieksplorasi ya lebih dalam, dibentangan lebih luas. Ada momen di mana Airi atau Satoru masih koma atau baru bangun sempat bertemu secara tidak sengaja dan memberikan dorongan semangat yang menjadi pemicu penting ingatan Satoru. Terus karakter Misato Yanagihara ya. Di versi anime Misato ya, teman sekelas Satoru yang sempat dituduh bebullying ya, hanya muncul sebagai umpan dalam salah satu skenario penculikan Yashiro sebelum Satoru tenggelam di mobil. Di versi manga, Misato punya peran tambahan di masa depan. Karena rasa bersalahnya di masa kecil, Misato dewasa ikut terlibat dalam membantu acara perkemahan anak-anak yang nantinya jadi panggung konfrontasi terakhir Satoru dan Yashiro. Terus ada juga komik spin-off Erased ya, Re, yang Boku Dake Iga Inai Machi Re ya. Manga memiliki bagian epilog atau spin-off resmi bertajuk Re sebanyak 1 volume atau 5 bab yang sama sekali tidak diadaptasi ke dalam anime. Bagian ini menceritakan sudut pandang orang-orang terdekat Satoru selama 15 tahun Satoru koma, antara lain bagaimana perasaan dan perjuangan Kaio Hinazuki menghadapi trauma dan melanjutkan hidupnya. Terus perjuangan Sachiko, ibu Satoru, merawat Satoru yang koma setiap hari tanpa lelah. Terus kehidupan Kenya dan teman-temannya yang bertumbuh dewasa dengan tekad menuntaskan kasus penculikan tersebut itu. Ya, kesimpulan yang mana yang lebih worth it ya, nonton anime jika kamu suka tontonan yang fast pace lah, yang gak bertele-tele ya, visual yang bagus, soundtrack luar biasa, dan ingin menikmati ketegangan misteri yang langsung tamat dalam sekali duduk gitu. Tapi kalau kamu merasa ending animenya kurang memuaskan, ingin mencari psikologi si pelaku secara lebih mendalam, ya baca aja manga gitu menurut gua. Ya itu semua tergantung kalian sih gitu, karena ending anime dan manganya gue udah beda sendiri gitu, walaupun sama-sama happy ending tapi ya alurnya bener-bener beda. Yang mau baca manganya itu di online ada, tapi versi bahasa Inggris ya, di Manga Chan ya kalau nggak salah. Dan ya seperti biasa itu pendapat dari gua. Kalau dari lu gimana?